Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Sandik Channel. Bismillah, Alhamdulillah, bersyukurillah masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menyapa antuna semua. Ya, Alhamdulillah, Bismillah. Bagaimana kabar keadaan di Indonesia? Bagaimana kabar antuna semua? Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, senantiasa dijauhkan dari segala musibah, mara bahaya yang tidak kita inginkan. Amin, Allahumma amin. Ya, saya mau ngasih tahu nih, saya ganti nama ya. Dulunya Ashanti Shanti, sekarang saya ganti Sandik Channel. Bagaimana keadaan semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini masih mau membicarakan soal Bell's palsy ya. Dulu kan saya punya penyakit Bell's palsy. Bukan penyakit sih, itu menurut saya bukan suatu penyakit. Itu hanya otot yang terjepit atau tercetit yang harus dilenturkan atau dikendorkan kembali atau dinormalkan kembali ya. Udah hampir 3 tahun ya. Aku nggak bikin video lagi. Udah hampir 3 tahun. Mohon maaf karena sibuknya kerja ya di sini ya. Mohon dimaklumi. Oh ya, selama hampir 3 tahun ini alhamdulillah tidak ada kambuh atau tidak kambuh lagi, dan alhamdulillahnya setiap harinya juga nggak merasa aneh gitu, maksudnya tidak merasakan seperti yang dulu aku alami, kok ada yang aneh dari muka gitu. Alhamdulillah tidak ada kambuh dan tidak kambuh. Ya, bagaimana caranya untuk tidak kembali lagi mengalami kambuh atau mengalami Bell's palsy? Ya, itu dia. Kita harus benar-benar bisa menjaga, bukan masalah pola makan ya. Pola makan itu tidak ngaruh bagi saya. Insya Allah tidak mengaruh dari Bell's palsy, karena Bell's palsy ini bukan suatu penyakit. Menurut saya bukan suatu penyakit, karena kalau Bell's palsy ini hanya otot yang kaku atau otot yang terjepit di salah satu bagian muka, bagian kiri atau bagian yang kanan, itu yang harus dikendorkan, yang harus dinormalkan kembali. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau kita memang yakin, untuk bisa meyakinkan diri kita, ya kita yakinkan dulu ya diri kita sendiri, jangan sampai drop, jangan sampai mempunyai pikiran yang negatif. Nah, caranya seperti yang dulu saya pernah unggah di YouTube ya. Caranya untuk dipijat bagian yang terkena, memijatnya, dan selalu setiap hari dipijat. Karena apa? Karena untuk pemijatan hanya dilakukan 1 kali atau 2 kali itu tidak ngaruh ya. Karena kalau kita hanya 1 kali 2 kali saja kemudian kita langsung drop, itu tidak akan mempengaruhi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ataupun apa yang pernah kita lakukan pemijitan gitu, karena cuma 1 kali 2 kali 3 kali langsung drop, jadi percuma kita diurut. Jadi caranya adalah untuk pemulihan atau cara mengendorkan Bell's palsy yang ada di bagian muka itu urut setiap hari, setiap saat, setiap kita mempunyai waktu yang longgar. Untuk waktu yang longgar, biasanya misal seperti saya TKW Hongkong, kita kerja setiap hari ya, lap-lap, terus kemudian kita cuci kamar mandi, kemudian kita ngepel pakai tangan. Nah, tangan yang satu itu kan kita bisa ya untuk bergerak, meskipun hanya beberapa detik, tidak masalah, karena di sini kita juga mempunyai tanggung jawab untuk bekerja gitu. Tetapi banyak waktu yang luang saat kita selesai kerja atau saat kita istirahat siang, makan siang gitu ya, atau sarapan pagi. Tidak mungkin kita sarapan pagi sambil lap-lap, sambil apa, kan nggak mungkin ya. Ya, kita bisa memahami, dan mungkin kemungkinan besar tidak semua juga seperti saya di sini. Mungkin bisa dikatakan saya di sini hanya menjaga nenek satu saja, jadi banyak waktu yang luang. Tetapi Antuna jangan drop, jangan nggak ada waktu,
males jangan seperti itu ya. Harus yakin dulu. Bagi siapa saja yang kena Bell's palsy ini, jangan pernah mempunyai pikiran yang negatif. Anggap saja ini hanya suatu kebetulan ya, suatu kebetulan. Seperti Antuna atau Umahat sedang naik motor. Kemudian motor itu ada apa? Ada suatu lubang di jalan dan kita kebetulan jalannya di lubang tersebut. Nah, akhirnya Antuna kalau nggak jatuh ya terpleset. Kalau nggak ya paling kaget gitu ya. Ya makanya untuk kita semua jangan pernah mempunyai pikiran yang negatif. Jangan negatif thinking atau drop atau tidak yakin untuk kesembuhan. Insya Allah penyakit itu semua akan sembuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan merasa diri ini aduh ya Allah ini suatu penyakit yang sangat memalukan. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Memang Bell's palsy ini mematikan penampilan, tetapi meskipun merasa penampilan tidak lazim atau tidak normal, jangan seperti itu. Jangan merasa malu. Iya memang malu, tetapi kan kita harus berusaha ya, harus berusaha bagaimana caranya kita untuk bisa menormalkan kembali. Kalau memang Antuna atau kalian semua yang mempunyai Bell's palsy atau mempunyai modal untuk atau biaya untuk berobat, silahkan untuk berobat ya, silahkan untuk berobat. Tetapi kalau hanya untuk gejala seperti saya yang dulu pernah saya alami, kita hanya ya seperti saya inilah contoh, tidak ke dokter ya. Alhamdulillah saya urut setiap hari, saya telatenin sendiri bagaimana caranya supaya saya bisa normal kembali. Caranya berusaha, ikhtiar dulu. Ikhtiarnya kita ini berhasil atau tidak gitu. Kalau ikhtiarnya kita berhasil, alhamdulillah. Kalau ikhtiarnya kita belum berhasil, jangan bilang tidak berhasil ya. Kalau ikhtiarnya belum berhasil, ya mencobalah ke dokter itu, yang dokter Ali Syaraf ya. Jangan takut. Ini bukan suatu penyakit. Bagi saya ini bukan suatu penyakit. Ini hanya yaitu tadi otot yang kaku yang harus kita kendorkan. Nih, saya ini sudah hampir 3 tahun, alhamdulillah tidak mengalami kambuh lagi. Alhamdulillah, jangan sampai kambuh ya kalau bisa ya. Nih, dulu ini bagian kanan, bibir yang kanan tidak bisa saya tarik. Tidak bisa menarik seperti ini. Ataupun senyum. Menarik bagian bibir, ditarik. Dulu nggak bisa, tapi sekarang alhamdulillah tidak kambuh lagi. Dan mata ini dulu nggak bisa berkedip, tapi alhamdulillah sekarang bisa berkedip. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah kalau kita yakin, untuk meyakinkan diri kita sendiri adalah ya diri kita, hati kita, batin kita. Bismillah, insya Allah saya sembuh dengan ikhtiar yang saya jalani dengan cara saya sendiri gitu. Jangan pernah drop. Intinya jangan pernah drop, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati, karena kalau kita berkecil hati itu akan merusak pikiran kita ya, akan mengganggu pikiran kita. Ya Allah, ini kok seperti ini ya, kenapa nggak sembuh-sembuh gitu. Jangan seperti itu. Semoga siapapun yang mengalami Bell's palsy atau siapapun yang saat ini sedang mengalami Bell's palsy, jangan pernah putus asa, jangan pernah drop ya. Yakinkan diri sendiri atau diri kita untuk bisa sembuh ya. Selain itu juga harus dianggap rileks saja, santai saja. Jangan pernah malu. Ini memang mengganggu penampilan, tetapi jangan malu, jangan pernah malu. Untuk lebih cepat penyembuhannya, kita sering-sering mengunyah di bagian Bell's palsy yang terkena. Misal bagian yang kiri, ya kita ngunyahnya yang bagian kiri.
bagian kiri terus kita kunyah. Mau kita makan kerupuk, mau kita makan permen, mau kita makan nasi atau apapun, kunyahnya ya di bagian yang mengunyahnya di bagian yang terkena. Karena apa? Karena untuk mengendorkan bagian otot yang terkena Bell's palsy ini ya kita harus selalu berusaha untuk cara mengendorkannya, atau olahraganya adalah mengunyah. Itu sangat cepat. Atau Antuna atau kalian semua yang suka permen karet. Ya, permen karet. Permen karet itu cepat loh untuk bisa mengembalikan otot yang kaku. Karena apa? Karena kita selalu mengunyah kan. Kalau permen karet kan nggak mungkin kita ditelan. Kalau permen karet kan kita mengunyah, itu olahraga otot loh. Jangan salah. Ya itu olahraga otot. Itu bisa untuk pencegahan atau cara bagaimana mengendorkan otot yang kaku di bagian muka yang terkena Bell's palsy ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan bersedih, jangan drop. Intinya jangan drop, yakinkan diri bahwa kita bisa gitu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga tidak ada yang mengalami lagi gangguan Bell's palsy ini ya. Cukup sekian ya, terima kasih ya. Ya, semoga Antuna semua diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu perlindungan dari Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya atau musibah yang saat ini memang melanda di semua dunia, tidak di luar negeri ataupun di Indonesia saja ya. Ya, ini kan karena pandemi ya di sini ya. Di sini juga pandemi, di Indonesia juga pandemi. Semoga Antuna semua, kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu Allah lindungi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan segala apa yang kita inginkan, dikabulkan doanya, dilancarkan segala urusannya ya, amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih sudah mengikuti saya. Ikuti selalu perkembangan yang saat ini kita alami atau kita mengalami gangguan Bell's palsy ini ya. Jangan pernah putus asa ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.